Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua sehat-sehat ya. Baik, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat materi pekan lalu? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan membahas materi mengenai masalah-masalah belajar, yaitu khususnya kejenuhan belajar. Nah, kejenuhan belajar atau learning plateau adalah kondisi emosional yang terjadi pada seseorang ketika merasa lelah, lesu, atau bosan akibat meningkatnya tuntutan belajar, sehingga kurang bergairah, kurang antusias, atau tidak mempunyai ketertarikan dalam melakukan aktivitas belajar. Siswa yang kejenuhan belajar menyebabkan kemampuan berpikirnya tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan, atau dalam kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi mental siswa dalam rentang waktu tertentu yang merasa malas, bosan, lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa disebabkan karena siswa kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi, yakni salah satu tingkatan keterampilan tertentu sebelum siswa sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Kejenuhan belajar mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar, antara lain banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dan tingginya absensi. Pengertian lain dari kejenuhan belajar adalah suatu kondisi yang dialami siswa yang mengganggu semangat, kegairahan belajar, serta aktivitas belajar sehingga efektivitas dan efisiensi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasil yang diperoleh menjadi tidak optimal. Kejenuhan belajar juga merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan baik dalam segi minat, motivasi, kinerja, maupun prestasinya. Siswa yang mengalami kejenuhan belajar ditandai dengan kondisi merasa lelah secara emosional, merasa sinis terhadap belajar, serta penurunan prestasinya dalam belajar. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada, selanjutnya yaitu Ibu akan membahas pengertian kejenuhan belajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ahmadi dan Supriyono, kejenuhan belajar adalah kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Yang kedua, menurut Hakim 2002, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Yang ketiga, menurut Anastasi 1993, kejenuhan belajar adalah suatu perasaan-perasaan pada umumnya yang muncul dari ketegangan dan dari keadaan ketika siswa mengerahkan usaha dalam belajar sehingga ia mengalami rasa capek, lelah, dan mengantuk. Yang keempat, menurut Syah 1995, kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil, seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuannya. Nah, yang terakhir itu adalah menurut Yang dan Lian 2015. Kejenuhan belajar adalah kondisi ketika siswa tidak mempunyai ketertarikan atau kurang antusias untuk belajar, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka akan merasa sakit dan lelah pikirannya. Keadaan yang demikian disebut dengan kejenuhan belajar. Nah, dari penjelasan Ibu kali ini, apakah ada yang kalian kurang pahami? Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek kejenuhan belajar.
Menurut Hakim 2002, aspek-aspek kejenuhan belajar adalah yang pertama, kelelahan emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dimilikinya. Kelelahan emosional ini disebabkan oleh tuntutan yang berlebihan yang dihadapi oleh peserta didik dan ditunjukkan oleh perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Yang kedua, kelelahan fisik. Penderita kejenuhan mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejala kelelahan fisik kronis yang disertai dengan sakit kepala, mual, insomnia, bahkan kehilangan selera makan. Yang ketiga, kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif pada peserta didik yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini kemudian berdampak yakni ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Yang keempat adalah kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi pada peserta didik ditandai dengan hilangnya idealisme, peserta didik sadar dari impian mereka yang tidak realistis, dan kehilangan semangat. Dari gejala yang telah Ibu paparkan, peserta didik sudah dianggap kehilangan motivasi. Bentuk lain dari kehilangan motivasi adalah penarikan diri secara psikologis sebagai respon dari stres yang berlebihan dan rasa ketidakpuasan. Nah, selain aspek kejenuhan belajar menurut Hakim tadi yang Ibu jelaskan, selanjutnya ada aspek kejenuhan belajar menurut Munah. Terdapat 3 aspek dalam kejenuhan belajar, yaitu yang pertama, kelelahan emosional atau emotional exhaustion. Kelelahan emosional mengakibatkan siswa tidak semangat belajar dan merasa energinya terkuras habis, mudah putus asa dan frustasi tanpa mendapatkan hal yang penting untuk dirinya. Pada poin ini, secara umum, siswa mengalami sikap atau perasaan yang dirasakan, misalnya kurang antusias pada belajarnya, dan mereka merasa lelah, nervous, dan merasa frustasi, serta mereka tidak dapat memfokuskan perhatiannya pada belajar. Yang kedua, depersonalisasi atau sinis. Depersonalisasi dapat dikatakan sebagai kurangnya humanisasi. Artinya, siswa memperlakukan orang lain dengan kurang menyenangkan, tidak percaya terhadap orang lain, tidak memedulikan yang lainnya, atau cenderung memandang remeh terhadap sesuatu. Yang ketiga, efikasi akademik. Efikasi akademik ditandai dengan memunculkan masalah dalam hal rasa percaya diri, keyakinan terhadap kemampuannya sehingga membuat siswa stres dan tertekan. Nah, aspek selanjutnya adalah ciri-ciri kejenuhan belajar. Menurut Hakim 2002, kejenuhan belajar ditandai dengan beberapa ciri atau indikator. Yang pertama, merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan. Siswa yang mulai memasuki kejenuhan dalam belajarnya merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperolehnya dalam belajar tidak meningkat, sehingga siswa merasa sia-sia dengan waktu belajarnya. Yang kedua, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses informasi atau pengalaman, sehingga mengalami stagnan dalam kemajuan belajarnya. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses berbagai informasi yang diterima atau pengalaman baru yang didapatnya. Yang ketiga adalah kehilangan motivasi dan konsolidasi. Siswa yang dalam keadaan jenuh merasa bahwa dirinya tidak lagi mempunyai motivasi yang dapat membuatnya bersemangat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap pelajaran yang diterima atau dipelajarinya.
Nah, dari penjelasan Ibu kali ini, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Nah, baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Yang selanjutnya adalah beberapa ciri atau indikator kejenuhan belajar yang dialami siswa menurut Niti Senito. Yang pertama, turunnya motivasi belajar. Siswa menjadi malas, kehilangan semangat dan tujuan belajar, dan tidak terdorong untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Siswa sulit terfokus atau memutuskan perhatian, mudah teralihkan dan suka melamun. Yang ketiga, berkurangnya energi, merasa lemah, cepat lelah. Siswa cepat merasa capek dan seperti terkuras tenaganya. Yang keempat, meningkatnya kesalahan. Siswa banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan belajarnya. Yang kelima, kurang koordinasi. Siswa tidak dapat mengatur waktu dengan baik untuk berbagai kegiatan sehari-harinya. Yang keenam, daya tangkap berkurang. Siswa menjadi lambat dalam menangkap materi pelajaran, mengalami kesulitan dalam menangkap materi secara menyeluruh, materi hanya dimengerti bagian per bagian. Yang ketujuh, tegang. Siswa tidak dapat merasa tenang atau santai dalam melakukan aktivitas belajar. Dan yang kedelapan adalah mudah marah, sensitif. Siswa menjadi mudah marah dan tersinggung oleh gangguan kecil sekalipun, khususnya pada saat belajar. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan dan proses terjadinya kejenuhan belajar. Menurut Bahrer Kohler 2012, terbentuknya kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa melalui beberapa tahapan. Yang pertama, paksaan untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk orang lain. Hal ini membuat individu bekerja keras untuk membuat orang lain melihat potensi dirinya. Yang kedua, individu bekerja keras agar orang lain tidak mengubah pandangan terhadap dirinya dan agar orang lain tidak lari dari dirinya. Yang ketiga, terlalu kerasnya mereka bekerja. Hal ini membuat individu mulai mengesampingkan kebutuhan pokok mereka, seperti makan, tidur, dan bersantai ria dengan keluarga dan teman-teman. Yang keempat, keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dari lingkungan sosialnya, sehingga mereka akan sibuk untuk hal tersebut dan mengesampingkan kebutuhan pokok dan hubungannya dengan orang-orang terdekat. Yang kelima, munculnya perasaan yang seharusnya tidak dimiliki, seperti mulai tidak mempunyai toleransi dengan orang lain, tidak mempunyai perasaan simpati atas masalah orang lain, terlalu agresif dan selalu menyalahkan orang lain atas masalah yang ada. Yang keenam, mengisolasi diri atau menarik diri dari kehidupan sosial karena terlalu kerasnya mereka bekerja. Yang ketujuh, mulai muncul perasaan malu, takut, dan apatis karena terlalu kerasnya pekerjaan dan tekanan yang dimiliki. Yang kedelapan, individu mulai kehilangan jati dirinya karena mereka beranggapan bahwa mereka telah menjadi mesin orang lain. Yang kesembilan, kekosongan-kekosongan yang mulai muncul dari dalam diri membuat individu mulai putus asa, membuat individu mulai melakukan pelarian dengan berbagai macam hal, mulai dari seks bebas, merokok, meminum minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Yang ke-10, perasaan terpuruk yang mulai dirasakan seperti ketidakpedulian, keputusasaan, kelelahan, dan mengabaikan masa depan. Dan yang terakhir, jika individu ini sudah mulai jenuh akan kegiatannya, maka mereka akan mencoba melarikan diri dari hal tersebut yang terkadang disertai dengan perasaan ingin membunuh dirinya sendiri karena situasi yang ada sekarang. Nah, dari pemaparan materi yang Ibu berikan tadi, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Jika tidak, baiklah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab kejenuhan belajar.
Lagi-lagi, menurut Hakim 2002, terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya kejenuhan belajar. Yang pertama, kesibukan monoton. Kemonotonan seringkali merupakan salah satu sebab kebosanan. Melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa beberapa perubahan juga dapat membuat jenuh. Yang kedua yaitu terlalu lama belajar tanpa atau kurang istirahat. Apabila seseorang terlalu lama belajar tanpa istirahat, maka dengan sendirinya mereka akan kelelahan dan bertambah sehingga siswa tidak dapat menerima pelajaran dengan baik. Selain menimbulkan rasa kelelahan yang bertambah, juga dapat menimbulkan rasa kebosanan. Kondisi seperti ini dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu rasa bosan yang mengakibatkan kelelahan. Pada siang hari, kelelahan mulai memuncak sehingga perlu menyediakan waktu istirahat sebelum memulai belajar. Dengan istirahat tersebut, diharapkan mereka akan belajar kembali dengan keadaan yang lebih segar. Yang ketiga, belajar secara rutin tanpa variasi. Seringkali siswa tidak menyadari bahwa cara belajar mereka sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak berubah-ubah. Siswa yang dalam sepertiga waktunya sudah disita untuk belajar di dalam gedung sekolah dan aktivitas yang diberikan pun sifatnya monoton tanpa variasi, maka lama-kelamaan akan menimbulkan rasa kebosanan. Selanjutnya, lingkungan belajar yang buruk. Ruang kelas yang gelap dan tidak cukup ventilasi, suasana yang ramai dan tidak tenang dan sebagainya akan berpotensi menimbulkan keletihan dan kebosanan dalam belajar. Kemudian, suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Suasana yang diperlukan oleh siswa tentu saja suasana yang menimbulkan ketenangan berpikir. Kemudian, kegagalan beruntun. Penyebab lain kejenuhan adalah kegagalan beruntun. Seseorang siswa yang pernah mengalami kegagalan dalam meraih prestasi sekolah, padahal ia telah belajar dan berusaha, tetapi tetap gagal, maka siswa tersebut pasti akan mengalami kejenuhan dalam belajar. Selanjutnya, kurangnya penghargaan. Sebab lain yang memicu kejenuhan adalah penghargaan kecil terhadap prestasi dan pengorbanan yang telah dilakukan. Di dunia belajar, betapa banyak kita saksikan pelajar-pelajar yang kecewa terhadap guru atau lembaga penyelenggara pendidikan. Yang selanjutnya adalah ketegangan berkepanjangan. Sebab selanjutnya yang menimbulkan kejenuhan adalah ketegangan yang berkepanjangan. Ketegangan dalam hidup kadang perlu, setidaknya agar hidup ini tidak terasa datar atau monoton, tetapi ketegangan yang terus-menerus bisa menimbulkan kejenuhan besar. Selanjutnya adalah perlakuan buruk. Sebab lain yang kerap kali menimbulkan kejenuhan adalah perlakuan buruk. Hal tersebut juga bisa terjadi pada siswa yang mendapat perlakuan buruk dari gurunya. Pada salah satu bidang studi, tentunya siswa tersebut akan merasa jenuh, bosan, dan malas terhadap mata pelajaran itu. Dan yang terakhir adalah lemah minat terhadap mata pelajaran. Kejenuhan juga akan muncul ketika seseorang menekuni yang tidak diinginkan. Demikian pula dengan siswa yang sejak awal tidak menyukai atau tidak minat pada mata pelajaran tertentu. Ia akan selalu merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran tersebut. Nah, aspek terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu cara mengatasi kejenuhan belajar. Menurut Hakim, terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Antara lain, yang pertama, belajar dengan cara metode yang bervariasi. Yang kedua, mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana baru di ruang belajar. Yang keempat, melakukan aktivitas rekreasi dan hiburan. Dan yang kelima adalah hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai kejenuhan belajar yang dihadapi oleh siswa. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Nah, baiklah, apabila tidak ada yang bertanya,
Sesi belajar kali ini Ibu tutup. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.